Teknik dalam rekonsiliasi fiskal. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dapat dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi. Itu berarti dia mengurangi laba akuntansi. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba akuntansi. Jika suatu biaya atau pengurangan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya tersebut pada biaya menurut akuntansi. Itu berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Dapat perbedaan yang dimasukkan sebagai koreksi positif, yaitu ada pendapatan menurut fiskal lebih besar dibanding menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tapi tidak diakui menurut akuntansi. Ada juga biaya atau pengeluaran menurut fiskal itu lebih kecil dibanding menurut akuntansi, atau suatu biaya tidak diakui di dalam fiskal tapi diakui menurut akuntansi. Ada juga dia menyebabkan laba bertambah, itu dikoreksi sebagai positif. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif jika ada pendapatan menurut fiskal lebih kecil dibanding menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal tapi tidak diakui menurut akuntansi. Ada juga biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Ada juga jika suatu pendapatan yang telah dikenakan pajak itu bersifat final, maka itu dikoreksi negatif. Ada juga jika menyebabkan laba berkurang, maka dikoreksi negatif. Berikut adalah rincian saldo normal, ada pajak dan posisinya dalam neraca. Fiskal dan negeri itu posisi dalam neraca adalah PPh pengalihan tanah dan bangunan posisi dalam neraca negeri, PPh pasal 28A posisi dalam neraca negeri, PPh pasal 29 dalam neraca wilayah. Ini adalah saldo normal dari yang masukan yang dapat dijadikan di dalam neraca, dan masukan itu dapat dijadikan di posisi yang bisa dibeli neraca atau debit laba rugi, dan keluaran posisi dalam neraca itu adalah neraca. Kemudian ada biaya materai itu terdapat dalam debit laba rugi, BB terdapat dalam debit laba rugi, BBHTB terdapat dalam debit neraca, PHSA itu terdapat dalam debit neraca, pajak reklame terdapat dalam debit laba rugi, KB terdapat dalam debit laba rugi. Ini adalah ikut penghasilan fiskal, di mana menjadi penghasilan komersial bagi dalam non-objek pajak ataupun objek pajak final, konsilasi dan mendapatkan penghasilan fiskalnya. Ini adalah ikut biaya fiskal, di mana biaya komersial tidak ada dua, dan tidak dibalaskan, ada non tidak dibalaskan dalam menghasilkan biaya fiskal. Itu di rekonsiliasi. Kemudian ini ada bagian PPh badan, ada lagi PPh badan, di mana jika dia melakukan pembayaran dari luar negeri atau pasal 24 jika dia melakukan pembayaran ke luar negeri pasal 24, dan seterusnya dapat kita perhatikan lebih lanjut dalam gambar bagian PPh badan. Kemudian ada perhitungan PPh secara umum, di mana angka-angka dalam komersial itu harus dilakukan rekonsiliasi fiskal dulu untuk mendapatkan biaya fiskal.